Siapa di sini yang sampai sekarang masih nonton anime Boruto? Oh my god, lupa gua, sorry kalau misalnya anime lagi hiatus. Siapa di sini yang sampai sekarang masih baca manga Boruto? Gue di sini masih baca, tapi yang rame-rame doang. Kalau misalkan bulanan sepertinya enggak. Kenapa? Karena susah, Pak. Kayak pengen diikutin rutin juga tersiksa gitu ya. Belum lagi setiap kali rilis selalu dibully gitu sama fandom lain, JJK, MHA, One Piece dan segala macam. Dan pada kesempatan ini kita dapat berita langsung dari kreatornya Ikemoto dan juga Masashi Kishimoto, yang mana beliau juga adalah salah satu kreator original dari Naruto. Dimana kemarin tanggal 24-25 mereka berkesempatan untuk mengadakan sesi tanya jawab atau sesi wawancara di salah satu event perfilman di Prancis namanya CGR. Dan beberapa pertanyaan-pertanyaan dan juga jawaban-jawabannya mereka menuai kontroversi dan juga drama. Tapi sebenarnya gue yakin mereka nggak peduli sih. Ini semua muncul dari Twitter, hanya sebatas asumsi, allegation. Jadi sepertinya Ikemoto dan juga Masashi Kishimoto tidak peduli dan tidak memikirkan apa yang diomongin sama orang Twitter gara-gara wawancara itu. Tapi emang ngeri ya, wibu Twitter itu, maksudnya selain dia bisa membantu kita membuat bangsa ini menjadi lebih baik kayak Om Budi. Kadang wibu Twitter juga mendiskusikan sesuatu yang sepele yang pada akhirnya menjadi masalah gitu. Tapi intinya di sini gue bakal coba buat ngejelasin ke lu semua tentang hasil dari wawancara tersebut. Sebenarnya ada banyak pertanyaan dan juga jawabannya, tapi gue bakal coba buat nyeritain 3 pertanyaan yang penting menurut gue buat anime Boruto atau manga Boruto ke depannya. Jadi selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan internasional. Pada kesempatan kayak ini kita ngomongin soal Masashi Kishimoto yang kemarin baru aja kena allegation ya, atau tuduhan kalau misalkan beliau adalah seorang PDF. Kenapa Bang emang? Karena di wawancara tersebut Masashi Kishimoto ditanya soal gimana tanggapannya mengenai desain terbaru atau outfit terbaru dari Sarada Uchiha. Gue yakin lu semua pasti udah tahu kalau misalkan Boruto itu udah time skip ya di manganya. Kalau di anime seperti belum. Dimana dalam time skip tersebut Ikemoto nge-redesign ulang beberapa karakter-karakternya yang udah diperkenalkan sebelumnya di manga Boruto, termasuk Sarada Uchiha, Boruto sendiri, terus abis itu yang kayak punk rock jalanan siapa? Kawaki dan segala macem gitu ya. Semuanya dari desain ulang. Dan nggak sedikit orang-orang juga yang beranggapan kalau misalkan beberapa desain karakter terbarunya itu terlalu nge-reveal dan juga terlalu modis. Padahal ini semua menceritakan soal ninja. Tapi ya Boruto udah bukan ninja lagi sih, maksud gue. Kalau misalnya yang gue lihat gitu ya, ini udah ngomongin soal robot, udah ngomongin soal alien gitu, rumit banget. Padahal kalau misalnya pengen dipersimpel gitu ya, pengen di fokusin inti ceritanya, cukup di ninja-ninjaan aja men. Fans-fans Naruto pasti bakal balik lagi ke Boruto. Permasalahannya adalah ini udah terlalu rumit, udah terlalu kompleks. Sebenarnya itu nggak cuma dari Boruto doang. Permasalahan utamanya tuh waktu Perang Dunia Keempat tuh, pergantian main villain dari Madara ke Kaguya Otsutsuki. Otsutsuki apa sih namanya? Itulah pokoknya. Jadi dari perubahan Madara ke Kaguya gitu, menurut gue udah too much sih. Jadi diceritain gimana pertama kali Shinobi memiliki kekuatan dan segala macam. Padahal kalau misalnya raja terakhirnya Madara Uchiha aja itu udah lebih dari cukup menurut gue. Nanti kalau misalnya pengen dilanjutin ya udah time skip dulu. Tadi yang udah gue bilang. Cuman oke, kita balik aja ke konteks wawancara ya. Intinya waktu Masashi Kishimoto ditanyain pendapatnya tentang outfit terbaru Sarada, dia sempat bilang seksi. Dan dari situ banyak banget beberapa fans Boruto di Twitter, nggak banyak sih, karena lu juga nggak tahu kan sebenarnya, beberapa anomali fans Boruto melihat ini bermasalah. Dan sempat diketahuin juga sama fans atau fandom lain, fandom dari manga lain kayak One Piece dan segala macam. Akhirnya mereka melihat ini sebagai celah untuk ngedis kembali anime Naruto dan juga Boruto. Soalnya perpecahan fandom antara Naruto, One Piece, Bleach dan segala macam di Twitter tuh selalu rame terus gitu. Dan selalu lihat seru aja ada orang yang berantem cuman gara-gara fiksi dan juga manga, itu lucu banget coy. Dan kebetulan gue jelasin juga di Ngopi biar lu semua tahu keseruannya kayak gimana. Nah, ketika banyak banget fandom-fandom lain bilang kalau misalnya Masashi Kishimoto PDF, tentu saja fans Boruto dan juga Naruto tidak terima akan hal tersebut dan coba buat ngebandingin dengan mangaka komik yang lain kayak Oda. Jadi ketika fans One Piece mempermasalahkan itu ya, mempermasalahkan Masashi Kishimoto being PDF, orang-orang atau fans Boruto pun mengatakan kalau misalnya Oda juga PDF. Soalnya kalau misalnya ngelihat dari manga chapter terbaru gitu ya, kita punya Joey Bone yang masih usia belasan tahun juga, tapi sudah di oversexualize juga sama Oda. Jadi nggak akan ada habisnya gitu.
Mereka semua tidak tahu ya ada genre loli. Genre loli yang ada yang tercipta di negara Jepang itu sendiri, dan itu udah makin panjang lagi permasalahannya. Tapi kita fokus dulu ke wawancara Masashi Kishimoto. Ternyata ketika gue cari tahu full konteksnya, jawaban Masashi Kishimoto yang bilang kalau misalnya Sarah itu seksi nggak bisa diartikan seksi berdasarkan bahasa asalnya. Karena kata seksi sendiri itu udah jadi kata serapan buat orang-orang Jepang. Dan ketika orang-orang Jepang bilang seksi, itu lebih ke arah keren ataupun gokil, bukan ke arah sakne kayak bahasa aslinya. Jadi intinya permasalahan ini bisa selesai hanya dalam beberapa hari tanpa Masashi Kishimoto harus klarifikasi. Cuman ya gitu, fandom luar pasti bakal ngeliat ini sebagai celah terus bilang kayak oh Masashi banyak masalah segala macem. Padahal mah ya tidak sebenarnya kalau misalnya lu lihat full konteksnya kayak gimana. Cuman kesalahan mistranslasi doang. Tapi kalau misalnya ada di antara lu semua yang bilang Boruto jelek ya gue setuju. Karena buat gue yang emang nontonin Naruto terus ke Boruto, dan biasanya banyak banget orang-orang yang ngebandingin ya episode pertama Boruto kayak gimana dibandingin sama Naruto tuh beda banget. Gue kan selalu katakan kalau misalnya Boruto itu salah time skip. Kenapa? Karena menurut gue akan lebih baik kalau misalkan Naruto tuh dilanjutin di generasi 2 atau 3 setelahnya. Bukan di generasi waktu anaknya Boruto banget. Ya meskipun secara ending mungkin bakal bagus gitu ya. Oh akhirnya Naruto punya anak jadi happy ending. Cuman kalau misalnya buat dilanjutin menurut gue gak cocok kalau misalnya Boruto jadi main karakter. Ya kita ambillah contoh kayak serial animasi Avatar lah. Bukan yang biru-biru itu ya, tapi Avatar Aang. Yang dia juga udah punya sequelnya kan namanya Avatar Korra. Dimana dari Aang ke Korra itu udah lintas generasi itu 2-3 keturunan gitu kok gak salah. Jadi world buildingnya tuh masih punya waktu untuk membuat masalah baru gitu, tanpa harus ngejelekin atau tanpa harus nge-nerf karakter utama di serial sebelumnya. Eng kan bener-bener dikira pahlawan banget kan di Korra. Terus waktu di Korra tuh banyak masalah-masalah baru yang muncul secara alami. Nah sementara dari Naruto ke Boruto, menurut gue tuh Naruto kayak gak dikasih waktu kejayaan. Bahkan ketika pelantikan Hokage-nya aja beberapa orang banyak yang kesel gitu karena dibuat bercandaan. Ya padahal yang fan-fan aja itu tergantung Masashi Kishimoto suka-suka dia. Tapi ya begitu, lu tau lah maksudnya kalau misalnya lu nontonin Naruto dari Boruto. Dan ketika jadi Boruto, orang-orang tuh masih pada belum siap dengan pengembangan teknologi, virus, alien dan segala macam yang udah bukan ninja-ninjaan lagi. Karena pada dasarnya tuh orang-orang suka sama Naruto karena orang-orang pengen tahu gimana tradisi ninja di Jepang. Ditambah magic dan segala macam. Jadi kalau misalnya emang nanti istilahnya Boruto nggak jadi main karakter gitu ya, mungkin Saruto atau Uchiha Bayu gitu di 2-3 tahun ke depan, atau mungkin lebih keren yang jadi pemeran utamanya bukan keturunan Naruto, ninja lain di daerah Kumogakure misalkan. Itu lebih keren menurut gua, soalnya bakal lebih dieksplor lagi tuh world buildingnya kayak gimana. Cuman ya siapa gua sih, gue cuman fans yang berharap kalau misalkan Naruto tidak di milking terus sampai kurus kering gitu ya. Tapi ya itu cuma sekedar opini gue doang. Intinya ya suka-suka Masashi Kishimoto lah buat Naruto kayak gimana, terus suka-suka Ikemoto juga buat Boruto kayak gimana. Gue cuma penikmat yang turun naik doang. Kalau misalnya bagus gue bakal coba buat lihat, kalau misalnya lagi rame gue bakal coba lihat, kalau misalkan kagak ya udah gue tungguin dulu aja sampai chapternya bagus dulu baru gue lanjutin. Masih banyak manga yang bagus soalnya menurut gue, dan kebanyakan manga yang bagus sekarang lagi pada tamat gitu. Yang romance komedi udah pada jadian gitu, yang shonen udah pada pengen kelar kayak JJK sama My Hero Academia. Ya pokoknya sedih lah. Jadi apalagi yang harus gue baca selain One Piece, anjay. Silakan rekomendasiin gue manga yang bagus di kolom komentar, oke? Gue bakal coba buat lihat nanti kalau misalnya ada waktu. Nah balik lagi, tadi gue sempat bilang kalau misalkan ada 3 pertanyaan wawancara yang bagus, tapi kalau misalnya ngomongin soal yang paling rame diomongin itu tadi soal Sarada itu yang dibilang seksi sama Masashi Kishimoto, tapi udah bisa diselesain juga masalahnya meskipun Masashinya nggak harus tahu dan juga nggak harus klarifikasi gitu ya. Pertanyaan kedua itu kalau nggak salah tentang ini project terbaru Masashi Kishimoto yang katanya beliau bakalan coba buat bikin manga yang lain selain Naruto dan juga Boruto. Nah pertanyaan ketiga itu sebenarnya ini drama juga, drama dari fans-fansnya Boruto. Sampai sekarang orang-orang tuh masih mempertanyakan nih sebenarnya Boruto Tubul Vortex dibuatnya sama siapa sih? Nah dijawablah sama Masashi Kishimoto di wawancara tersebut yang bilang kalau misalkan Naruto gue yang buat. Sementara kalau misalkan Boruto Tubul Vortex yang buat Ikemoto, cuman draft awal sampai akhirnya dibuat sama Masashi Kishimoto.
Kayak gitu sebenarnya. Cuman banyak orang yang masih denial kan, katanya oh ini Kishimoto full, atau oh ini udah nggak ada sangkut pautnya lagi sama Masashi Kishimoto. Terus ada yang ngegoreng juga katanya oh berarti Boruto jelek tuh bukan gara-gara Masashi Kishimoto. Padahal udah jelas-jelas Masashi Kishimoto bilang kalau misalkan dia ada sangkut pautnya juga soal Boruto gitu. Intinya itu aja mungkin 3 poin wawancara yang penting bisa gue jelasin di acara yang diikutin sama Ikemoto dan juga Masashi Kishimoto ini. Kalau misalnya kalian semua punya pendapat, jangan lupa buat tulis di kolom komentar. Kalau misalnya kalian semua suka, jangan lupa like. Dan kalau misalnya belum subscribe, jangan lupa buat subscribe. Itu aja mungkin dari gue. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi nanti di ngopi selanjutnya. Sampai jumpa.